karena ini masih fresh. Jadi saya ulangi lagi ya, ini adalah buffer, contoh buffer yang lebih kompleks, yang mana sistem karbonat ini mempunyai lebih dari 1 pKa. Maka kurvanya akan yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi di sini ada ini pKa 1, ternyata tidak terlihat karena putih tadi. Jadi ini adalah pKa 1, sekitar sini ini adalah pKa 2. Ini pKa 1, ini pKa 2. Nah, di sini berarti perlu lebih cermat menghitungnya, yaitu ada pada kisaran yang mana ya. Karena di sini kalau dilihat kita punya 3 spesies tadi ya, ada H2CO3, ada HCO3-1 dan CO3-. Maaf ini tidak bagus, nanti kalian bingung membacanya. CO3-2. Nah, berarti ketika kita mau menggunakan persamaan Anderson-Hasselbalch, yang dipakai apakah kesetimbangan yang ini, apakah kesetimbangan yang ini. Nah, ini kasusnya apabila dibalik sebetulnya ya. Jadi misalnya kalian mau diminta membuat buffer pH 3. Jadi ini kasusnya realnya ya, akan seperti ini. Kalau sebelumnya kita membuat kurva titrasi, nah pada prakteknya nanti misalnya ketika kalian melakukan penelitian ya atau labtek atau bekerja di industri, misalnya kalian membutuhkan larutan pH 3, katakanlah pH 3 ini, untuk melakukan reaksi enzimatik. Jadi misalnya suatu reaksi enzimatik dilakukan pada buffer, ya, di larutan buffer, dan pH optimum dari enzim tersebut adalah pH 3. Maka sistemnya harus dikondisikan si enzim terlarut pada buffer pH 3. Nah, prinsipnya sih bisa aja kalian beli sebetulnya. Tapi ini juga bisa kalian buat sendiri, lebih praktis juga. Nah, bagaimana membuat buffer pH 3? Membuat larutan buffer pH 3. Ya. Jadi tadi seperti sebelumnya saya sampaikan, buffer itu ada pH-nya berapa dan kekuatannya berapa. Kita mulai dengan bagaimana membuat larutan buffer pH 3. Nah, kita lihat ini. Misalnya kita mau pakai buffernya buffer karbonat. Kita tahu bahwa pKa-nya ini pKa 1 3,77, pKa 2 adalah 10,24. Pertama kita lihat, oh pH 3 cukup dekat dengan pKa 1 karbonat yang 3,77. Kita tahu pH ini akan cukup stabil di sekitar pKa dari suatu sistem buffer. Jadi kalau kita diminta membuat buffer pH 7, kita lihat di sini pada pH 7, oh ini buffer nih kalau kita menggunakan buffer karbonat akan sangat tidak stabil. Di sini kita lihat ya di kurva titrasinya. Penambahan basa sedikit saja atau penambahan asam sedikit saja akan mengakibatkan perubahan pH yang sangat drastis di daerah ini. Ya. Maka sistem ini tidak cocok digunakan untuk membuat buffer pH 7, 8 gitu. Ini kan masih drastis perubahannya. Tapi kalau membuat buffer pH 4, pH 3, pH 5 ini masih relatif landai. Maka ini masih cocok digunakan untuk membuat buffer pada rentang pH tersebut. Nah, kalau kita membuat buffer pH 3, komposisinya bagaimana kalau mau memakai sistemnya karbonat? Jadi ini membalikkan gitu ya. Nah, berarti
kita lihat pH 3 ini dekat dengan pKa yang 1, yaitu 3,77. Maka sistem buffer tersebut untuk membuat ini akan terdiri dari yang ini. Akan ada H2CO3 dan HCO3 minus. Komposisinya berapa? Komposisinya kita bisa hitung balik dari persamaan Henderson-Hasselbalch ini, ya. Atau ini. Jadi di sini untuk mencapai pH 3, kalau saya kembali dari persamaan Henderson-Hasselbalch, ini saya copy. Kita tahu target pH-nya adalah 3, pKa-nya 3,77, berarti di sini log atau rasio dari yang terdisosiasi dibagi yang tidak terdisosiasi harus minus 0,77. Ya. Berarti ini menyatakan rasio yang terdisosiasi ini dibagi yang tidak terdisosiasi, yaitu ini, dalam bentuk lognya harus 0,77. Berarti untuk membuat larutan buffer pH 3, kita bisa mencampurkan sejumlah CO3 dalam ini ya, bikarbonat dalam bentuk ini, dalam bentuk yang tidak terdisosiasi dan dalam bentuk yang terdisosiasi dengan rasio yang ditetapkan tadi. Lalu bagaimana memperoleh HCO3 minus 1? Ya, berarti kita bisa menggunakan garam misalnya, NaHCO3. Ini kan prinsipnya dalam air akan terurai menjadi Na plus dan HCO3 minus 1. Atau KHCO3. Atau yang lain-lain. Asal dia akan terurai menjadi yang terdisosiasi. Ya. Jadi itu dalam prakteknya kurva titrasi ini manfaatnya kurang lebih akan seperti ini. Ya. Jadi kalian akan menggunakan informasi ini untuk membuat buffer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalian sudah mengerjakan dengan detail ya untuk kurva titrasi fosfat. Jadi logikanya saya harap kalian sudah paham bagaimana perhitungannya. Nah, ini hanya contoh aplikasinya saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau jelas? Halo? Jelas ya, kurang lebih ya? Oke, kita lanjutkan. Ini adalah daftar pKa dari asam-asam lemah yang sering kita jumpai ya. Ini ada pertama asam format, pKa-nya sekitar 3,75. Asam asetat, asam propionat. Nah, ini mungkin saya ganti modenya dulu. Asam propionat, ini pKa-nya 4,87. Asam laktat, ya ini asam laktat banyak, prakteknya banyak sekali, ketersediaannya besar. Ya. Suksinat, ini suksinat, pKa-nya ada 2, nah berarti ini kalian perlu paham bahwa di sini nanti fraksinya ada yang tidak terdisosiasi 1, tidak terdisosiasi 2 ya, jadi muatannya ada 3 macam. Ada yang netral, minus 1, dan minus 2. Asam fosfat, ya ini ada yang tugas kalian punya 3 nilai pKa, berarti bentuknya kemungkinan ada 4 bentuk turunan dari asam fosfat ini. Lalu kita beralih ke imidazol. Imidazol ini kecenderungannya adalah basa. Ya. Jadi ini cenderung lebih basa. Lalu ada karbonat, ini aminometan, amonium, metil amonium, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa digunakan sebagai buffer. Nah, oke, ini sudah kita bahas. Nah,
Kita lihat contoh buffer yang lain, contoh dari senyawa yang bisa terdisosiasi lainnya. Ini adalah glisin, molekul glisin. Glisin adalah molekul asam amino yang paling sederhana. Kita lihat di sini dia punya gugus karbonil. Saya ganti sebentar. Ternyata itu zoom. Dia punya gugus karbonil dan dia punya gugus amin yang terikat pada satu atom karbon alfa. Maka dia menjadi molekul asam amino. Rantai sampingnya hanya hidrogen, ya, maka ini adalah asam amino yang paling sederhana, yaitu glisin. Nah, ini menarik, berbeda dengan contoh-contoh kasus sebelumnya. Ya. Dia punya gugus karbonil dan dia punya gugus amin. Kita lihat karbonil ada muatan minusnya, di sini amin ada muatan plusnya. Nah, kalau dilihat, jadi seperti ini, pKa-nya jadi ada 2, ya, karena dia bisa terdisosiasi di gugus karbonil dan terdisosiasi di gugus amin. Gugus karbonil asam, berarti nilai pKa-nya, lihat sini pada rentang asam ini sekitar 2. Ini pKa 1 sekitar 2. Yang ini, gugus amin, dia terdisosiasinya di daerah basah. Kita lihat pKa 2 nilainya di sekitar 10. 9 atau 10. Ya. Nah, ini yang menarik dari asam amino. Nah, berarti ada satu nilai yang disebut isoelectric point, di mana muatannya menjadi netral. Ya. Jadi kita lihat di sini, pada pH rendah, si molekul asam amino ini, gugus aminnya berada pada NH3+. Ya. Gugus karboksilnya belum terdisosiasi. Maka muatannya pada pH rendah adalah +1. Pada pH tinggi, pada pH tinggi, ya, kita lihat gugus karboksilnya sudah terdisosiasi, ya, jadi muatannya -1. Gugus aminnya tidak terdisosiasi, jadi total muatannya hanya -1. Maaf ya, sebentar ya, break 5 menit ya.
Maaf, saya kembali. Jadi di sini ada glisin, asam amino dengan total muatan +1, ada yang total muatan netral atau 0, dan ada total muatan -1. Ya. Jadi berbeda dengan fosfat atau dengan karbonat yang muatannya 0, -1, -2. Ini ada yang plus, ada yang minus. Ya. Oke. Jadi ini kurva titrasinya akan sedikit berbeda, ya. Lalu buffernya juga akan sedikit berbeda. Oke, itu tentang disosiasi dan buffer. Dan itu mengakhiri bahasan kita tentang air. Intinya adalah penting bagi kita untuk mempelajari air ya, karena organisme atau sistem hidup intinya adalah sistem yang larutan ya, dalam air. Jadi air memegang aspek yang sangat penting dalam mempelajari sistem hidup. Dan chemistry atau kimia merupakan logik dari fenomena-fenomena biologis yang terjadi. Maka kalau kita ingin memahami fenomena biologis yang terjadi, kita bisa mencoba mencarinya dari sisi penjelasannya dari sisi kimia. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga sudah jelas semuanya. Silahkan. Ini kuliah pagi ini cenderung diam ya. Sepertinya masih suasana tahun baru. Mungkin semalam makan keluarga atau bagaimana nih ya bagi yang merayakan. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu, sepertinya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi kita selanjutnya adalah karbohidrat. Maaf sebentar. Ini saya masih terbuka PowerPoint yang lama. Nah, materi kita selanjutnya adalah karbohidrat. Pokok bahasan awalnya adalah tentang monosakarida. Kita mulai dengan pengantar karbohidrat. Ini saya ubah. Nah, mungkin akan bertanya-tanya ya, kenapa saya slide pertama ini ketika membahas karbohidrat malah menampilkan padi. Mungkin ada yang punya ide? Di sini fotonya yang teratas yang saya lihat Nadira. Apa hubungannya padi dengan karbohidrat, Nadira? Kamera. Semua iya, siap. bentar. Nah, sebentar. Walaupun kita udah ketemu sebentar ya, Nadira ya, di kampus kemarin. Iya, Bu. Yang lain siap-siap ya. Oke, apa hubungannya kira-kira bukan beras ini, tanaman padi dengan karbohidrat?
Sambil menunggu Nadira, Devri. Oh, Nadira udah siap? Oke, yuk. Kira-kira apa hubungan antara padi dan karbohidrat? Kalau menurut saya dari itu sih Bu, kan padi itu menghasilkan beras terus nasi. Nah, di nasi itu kan ada senyawa apa ya, glukosa. Jadi glukosa tuh merupakan monosakarida Bu kalau nggak salah. Jadi Nadira fokus pada ini ya. Si bulir-bulir buah ya dari padi ini yang akan diubah menjadi beras, yang adalah makanan pokok kita yang mengandung karbohidrat. Ya, betul sekali ya. Karena memang padi ini akan menghasilkan makanan sumber karbohidrat ya, bagi kita. Tapi belum selesai nih. Mungkin ada pendapat yang lain. Devri, kira-kira apa hubungannya tanaman padi ini dengan karbohidrat? Devri, silahkan. Ya Bu, nggak jauh beda sih Bu. Saya ngerasa kayak bener sih padi itu kayak salah satu sumber karbohidrat utama lah ya, apalagi buat masyarakat Indonesia gitu. Ya, betul ya. Tadi melengkapi Nadira, karbohidrat utama, sumber makan pokok utama, staple food ya bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Mungkin ada yang mau melengkapi, Rafli? Saya masih belum kepikiran yang lain sih Bu, tapi ya sama seperti yang lain, kayak padi itu kan hasilin beras, terus nanti jadi kayak karbohidrat utama bagi di Asia Tenggara situ. Gary, angkat tangan. Ini ada pendapat yang lain, Gary? Ada Bu. Jadi kalau menurut saya itu padi itu selain punya selain punya glukosa tadi, itu juga punya bentuk polisakaridanya, ya, yang berbentuk ke dalam polimernya gitu dari si glukosa, yaitu amilum. Amilum itu terdiri dari amilosa sama amilopektin, dan itu adalah ya biopolimer gitu di dalam tumbuhan padi ini. Gitu sih Bu kalau menurut saya. Oke, betul ya. Jadi di sini kita ternyata masih fokus di bulir padi ini. Ya. Di bulir padi ini tadi karbohidrat, ya kalau saya ringkas tadi ini merupakan sumber karbohidrat yang digunakan sebagai bahan pokok utama. Tadi Nabila menyatakan ini glukosa, ini sebetulnya ada hubungannya. Nah, tadi Gary menyampaikan karbohidratnya sebetulnya dalam bentuk amilum, amilopektin ya. Ini sebetulnya amilosa ya, amilosa. Ini sebetulnya merupakan pati. Ya. Pati yang merupakan ini polimer dari glukosa. Oke, kita sudah dapat satu. Ada yang punya pandangan yang lain mau melengkapi? Davin barangkali? Maaf, background-nya belum dicopot. Kalau saya belum kepikiran tambahannya. Oke, Ignas? Sama aku belum kepikiran, masih kurang lebih kayak pendapat yang lain. Tiara, satu lagi nih sebelum kita buka. Tiara? Saya juga Bu masih kepikirannya sama kayak yang lain. Nah, memang saat ini fokus kita masih ke bulir-bulir padi ini ya, yang jadi sumber karbohidrat utama untuk makanan. Nah, tapi sebetulnya bahkan si daunnya ini, si batang padi ya, yang kalau dipanen, orang manen padi gimana sih? Ini semuanya dipotong kan ya? Setanaman-tanamannya dipotong, lalu dirontokkan bulir padinya. Ini nanti jadi gabah, ya ini nanti kalau dirontokkan jadi gabah. Lalu diolah.
untuk jadi beras kulitnya harus disosoh dan lain-lain, itu semua merupakan karbohidrat. Nah, kita lihat ini yang pertama. Nah, di sini ada orang yang bukan orang kota besar. Ini maaf ya, ini jadi saya balik lagi ke Suha. Suha ini pasti tahu apa ini Suha? Ini tuh apa ya? Apa namanya? Ya, jeraminya ya, Bu. Ini jeraminya. Jadi tadi kalau pohon padinya, tanaman padinya dipanen ya, setelah dipotong, lalu dirontokkan si bulir-bulir padinya, maka daun-daunnya ini kan tersisa ya. Ini jadi jeraminya. Ini bentuk jerami kering. Nah, ini jadi jerami. Nah, jerami ini juga sumber karbohidrat sebetulnya. Nah, kita lihat yang lain. Ini ada yang bisa jawab apa ini? Aris barangkali? Itu sekamnya bukan, Bu? Atau apa? Ya, ini sebetulnya tadi gabah ya, bulir padi yang sudah dirontohkan namanya jadi gabah. Untuk jadi beras perlu disosoh ya. Jadi disosoh tuh dikupas kulitnya. Nah, nanti ada bagian yang kasar, ada bagian yang halus. Nah, ini jadi merang dan sekam dan merang. Jadi ini si kulit gabah ini. Nah, ini sebetulnya jerami, si daunnya tadi ya. Kulit yang membungkus beras yang kita makan, merang atau sekam, ini juga merupakan karbohidrat. Karbohidrat yang lain. Nanti kita akan lihat apa karbohidrat apa itu. Nah, kita lihat yang lain, contoh tanaman yang lain. Ini saya langsung kasih nama jagung. Semoga semua sudah pernah melihat tanaman jagung ya. Sebetulnya mirip juga dengan padi, dia ya rumput-rumputan mungkin ya, sereal, rumput-rumputan. Nah, bagian mana sih yang jadi jagung yang biasanya dimakan? Alisa barangkali? Buahnya ya? Ya, buahnya. Buahnya di mana sih biasanya, Alisa? Dari yang kuning-kuning di atas itu kalau salah. Di sini? Iya kayaknya. Biasanya kalau dilihat, nah nanti cari ya. Ini banyak kan orang kota nggak tahu tanaman jagung ya. Nah, kemarin yang terdekat mungkin saya baru jalan-jalan nyobain tol Jatinangor ya, ada tol baru dari Cisumdawu ya, dari Cileunyi. Ada pintu tol pertama Jatinangor dan sampai Bandara Kertajati. Nanti mungkin kalau kalian iseng bisa jalan-jalan ke daerah situ. Nah, dari Cileunyi sampai pun pintu tol Jatinangor itu sebelah kanan kirinya banyak kebun jagung dan rasanya sedang berbuah. Itu bisa kelihatan buahnya ada di mana. Biasanya ada di buku-bukunya ya, dari daerah sini di mana ini. Bukan hanya di sini. Jadi ini buku-buku tuh ya di sininya gitu ya. Itu akan dihasilkan buah jagung. Jadi satu tanaman jagung, satu tanaman utuh ini buahnya nggak cuma satu. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, ini kita lihat ya. Ini jadi bukan di atasnya, tapi di buku-buku antara si batang utama dengan daunnya itu bisa keluar buah jagung seperti ini. Nah, yang kita manfaatkan kan cuman ini ya. Yang dimakan, dikonsumsi cuman ini. Nanti kalau ditanya lebih lanjut, nanti jawabannya mungkin sama. Ini digunakan sebagian orang sebagai makanan pokok karbohidrat, dia mengandung pati ya, maka bisa jadi ada tepung jagung, tepung maizena itu tepung jagung ya. Itu ada amilum, ada amilosa, ada amilopektin dan kandungan utamanya glukosa, maka dia karbohidrat. Tapi bukan hanya itu. Nah, ini kira-kira apa ini? Tadi Aris sudah, Alisa sudah. Aris belum ya? Tadi baru Alisa, tapi kita coba lihat yang lain dulu. Davin sudah, Rafli udah. Naswa. Ini apa nih Naswa? Itu sisa batang jagungnya bukan? Yang Betul. Itu sisa batang jagungnya. Namanya kita bisa sebut bronkos. Bronkosan jagung.
Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya kerennya cornstopper. Nah, mungkin ada yang pernah dengar istilah klobot? Dulu ada rokok klobot. Suha mungkin ingat? Pernah dengar Oh iya istilah Bu, itu? kalau di desa-desa masih ada rokok klobot gitu Bu, yang kulitnya itu, kalau rokok biasa kan pakai kertas itu ya, kalau rokok klobot itu kulitnya itu pakai daun jagung. Itu bukan Bu? Iya, jadi ini daun jagung ini ya berarti ya. Ini. Lalu ada lagi yang bisa dimanfaatkan dan kira-kira adalah karbohidrat juga dari sini? Nah, tadi ini klobot ya, daun jagung. Ini, apa ini? Siapa yang belum? Olive. Itu yang ngebungkus si biji-biji jagungnya bukan? Iya, ini kalau ini apa nih, Olive? Yang nggak tahu namanya apa Bu. Bongkolnya bukan Bu namanya. Iya, ada yang bilang bongkol jagung, ada yang bilang tongkol jagung ya. Kalau bahasa Inggrisnya corn cob. Nah, mungkin ini kita sepakat ya, ini bahasa Indonesianya bisa macam-macam. Nah, ini juga merupakan sebetulnya adalah karbohidrat. Nanti kita lihat karbohidrat apa itu. Nah, selanjutnya. Apa ini? Gambar apa ini? Tadi Nadira sudah. Yohe. Kebun sawit ya, Bu? Betul, kebun sawit. Nah, apa kira-kira hubungannya sama karbohidrat ya? Kebun sawit kan identik dengan CPO, dengan minyak kelapa sawit. Ada yang mau jawab? Selain sawitnya, selain buah sawitnya, ada hasil sisa lainnya yang tinggi karbohidrat gitu, Bu. Betul, ya. Itu kita sering sebut sebagai biomasa, limbah biomasa dari kelapa sawit. Nah, jadi ini kalau pohon sawit, rasanya di sini nggak ada yang orang Sumatera ya? Ada yang orang Sumatera? Ini tumben ya, biasanya bioproses itu selalu ada aja 1, 2 atau bahkan banyak dari Sumatera Utara, dari Sutomo Medan gitu ya. Ini tahun ini tumben di bioproses nggak ada dari Sutomo Medan. Ya, jadi kalau dilihat sebetulnya mungkin ada 1, 2 dari kalian yang belum pernah melihat kebun sawit. Nah, ini kebun sawit dilihat dari atas mungkin ya. Kalau kita lihat ke pohonnya, buah sawitnya tuh di mana sih? Buah sawitnya tuh akan ada di sini. Nah, jadi ini batangnya. Nah, ini batangnya. Nah, ini pelepah pohonnya, pelepah daunnya. Dan ini, nah kita lihat ini adalah buahnya. Jadi buahnya mirip dengan salak. Mungkin kalian ada yang pernah lihat pohon salak. Buahnya itu ada dalam setandan. Jadi ini istilahnya tandan buah sawit. Oke, jadi kalau dipanen, ya dipotong setandan ini. Lalu dibawa, ini kita lihat ada traktor di sini, dikumpulkan oleh traktor, dibawa ke pabrik kelapa sawit atau PKS ya untuk mengepres, untuk diolah menjadi minyak sawit. Nah, jadi ini kita lihat nih tandan-tandan buah sawit. Nah, ini karena kita ada di Indonesia, dan Indonesia itu adalah salah satu penghasil sawit terbesar di dunia. Sudah berapa tahun terakhir penghasil terbesar, bahkan nomor 1 terbesar di dunia, maka kita perlu tahu. Ya, jadi pohon sawit itu seperti apa, buahnya seperti apa, bisa dimanfaatkan bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti mengolahnya bagaimana? Nah, jadi ini si buah sawit ini dirontokkan dari si tandan buah sawit. Nah, kalau ini saya yakin Tiara pernah lihat nih. Tiara orang Bogor kan ya? Pernah lihat nggak, Tiara? Di sekitar kebun raya banyak nih.
Saya Jogja, Bu. Oh iya, salah. Maaf, ada yang orang Bogor. Siapa yang orang Bogor? Saya Bu. Nah, Naswa, pernah lihat kan? Kurang tahu deh Bu. Ini rasanya di sekitar kebun raya tuh dijual sebagai apa ya, souvenir mungkin ya. Jadi dijadikan sebagai gantungan kunci dan lain-lain nih buah sawit. Jadi biasanya diukir di sini gitu, jadi gantungan kunci. Nah, ini sebenarnya buah sawit. Jadi yang diolah menjadi minyak ya, yang digunakan sebagai minyak goreng yang harganya sekarang lagi nggak karuan, itu mana ini si buah sawitnya ini. Dan kalian jangan bayangkan ini sebanding atau mirip dengan buah kelapa. Buah kelapa saya yakin kalian semua pernah lihat, pernah minum ya. Besarnya kan sebesar kepala kurang lebih. Nah, ini kalau buah sawit ini besarnya kurang lebih ya sejempol ini aja. Jadi satu buah ini kurang lebih sebesar jempol jari ibu jari kalian. Nah, ini yang diolah menjadi minyak kelapa sawit. Nah, maka ada tandannya ya yang megang si buah sawit ini. Jadi kan tadi ini tandan, istilahnya tandan buah segar. Jadi satu tandan buah sawit masih dengan buahnya. Kalau buahnya sudah dirontokkan, jadi dirontokkan untuk diambil buah sawitnya untuk diolah lanjut, ini jadi tandan kosong sawit istilahnya. Kalau kalian dengar TKS, tandan kosong sawit, atau nama di kebunnya TANKOS, tandan kosong kelapa sawit, atau TKKS, tandan kosong kelapa sawit, atau bahasa Inggrisnya kalau kalian searching EFB, empty fruit bunches. Nah, itu adalah ini. Ini adalah sisa ya, yang megang si buah sawit. Ini sebetulnya karbohidrat juga. Nah, ini tadi buah sawitnya kalau di zoom seperti ini ya. Nah, yang jadi minyaknya yang bagian mana? Yang kuning ini yang jadi minyaknya. Ini yang dimanfaatkan jadi minyak sawit, yang dimanfaatkan jadi salah satunya minyak goreng. Nah, terus yang bagian dalamnya diapain dong? Ada ide? Ada ide? Azmi nggak stabil ya? Putus nyambung ini. Halo Bu, iya Bu, maaf tadi baru nyala lampunya Bu. Ya, ini kira-kira yang ini kan saya katakan dari buah sawit yang dimanfaatkan jadi CPO itu bagian yang kuning ya, yang dipres jadi CPO. Lalu yang tengahnya ini digimanain dong kira-kira? Ada ide? Itu yang lebih padatnya Bu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kelapa ya, kelapa yang besar sebetulnya sabutnya itu yang ini. Buah kelapa utuh tuh ini sabutnya, yang hijau, yang kuning itu yang ini sebetulnya. Jadi ini nanti kalau sudah diperas untuk ngambil minyak sawit, ini juga akan jadi limbah, ini jadi serabutnya. Nah, kalau kalian bayangkan di dalam kelapa itu kan ada batok kelapa yang keras, nah itu sebetulnya sebanding dengan yang ini, yang coklat ini. Ya. Jadi ini istilahnya shell-nya, nanti cangkang sawit jadi limbah. Yang putihnya ini bukan limbah. Nah, itu kalau kalian bayangkan buah kelapa yang besar itu dawagannya mungkin ya. Itu kan bisa diolah jadi santan dan lain-lain. Nah, ini juga bisa diolah jadi minyak inti sawit atau palm kernel oil. Nah, terus apa hubungannya dengan karbohidrat yang akan kita bahas? Nah, ya jadi tadi mulai dari jerami padi, jerami jagung atau brongkosan jagung ya, lalu tongkol atau bonggol jagung, lalu merang dan sekam padi, tadi tandan kosong sawit, ya, lalu cangkang sawit, serat sawit, itu semua merupakan bahan lignoselulosa. Ini adalah karbohidrat juga, lignoselulosa. Nah, kita lihat
dia merupakan struktur yang cukup kompleks ya. Yang bikin dia keras apa? Karena ada lignin, ada lignin ini ya yang seperti jaring-jaring yang warna hijau, yang bentuknya nggak karuan, itu lignin. Dan intinya dia tersusun oleh selulosa. Selulosa adalah material karbohidrat. Jadi intinya adalah selulosa dan hemiselulosa. Selulosa dan hemiselulosa adalah material karbohidrat yang diikat dengan senyawa lignin. Jadi matriksnya lignin. Yang bikin dia lebih kuat itu lignin. Nah, selulosa dan hemiselulosa ini adalah karbohidrat. Kita lihat di sini sebelah kanannya, selulosa itu monomernya adalah glukosa. Kalian tahu glukosa adalah karbohidrat. Hemiselulosa ini juga karbohidrat. Monomernya lebih beragam. Ada glukosa, heksosa, ini gula beratom karbon 6, ada galaktosa, ada manosa, dan juga ada gula beratom karbon 5, seperti silosa dan pentosa. Jadi, bahan lignoselulosa ini sebetulnya sumber karbohidrat yang kaya. Dan saat ini mulai dimanfaatkan, mulai dilirik pemanfaatannya. Kenapa? Alhamdulillah. Mungkin kalian pernah dengar sebelumnya ada isu bahwa bioetanol, biodiesel, dan lain-lain itu bersaing dengan bahan pangan. Jadi orang mulai mengembangkan bahan bakar nabati atau bahan-bahan kimia yang sumbernya dari bahan nabati, tapi yang tidak bersaing dengan pangan. Jadi orang membuat etanol misalnya tidak menggunakan berasnya, tidak menggunakan jagungnya gitu ya. Kan kalau di Amerika membuat etanol dari jagung. Mungkin di banyak daerah yang lain membuat etanol dari singkong ya, atau dari beras ya, seperti arak untuk diminum itu kan dari beras contohnya. Nah, itu kan berpotensi bersaing dengan bahan pangan. Jadi itu ditentang oleh sebagian banyak orang karena di sebagian besar dunia masih ada kelaparan, kok bahan pangannya mau diolah menjadi energi. Maka orang mulai melirik bahan-bahan lain yang bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bukan bahan pangan. Jadi orang melirik lignoselulosa. Kalau kita lihat persamaannya dari contoh-contoh yang saya gambarkan tadi, lignoselulosa ini juga dapat ditemui sebagai limbah biomasa dari pertanian atau perkebunan. Ya, kita lihat di sini. Ini kan utamanya minyak sawitnya dari si buah kelapa sawit. Ini si tandan kosong sawitnya jadi limbah ini kan sebetulnya. Nah, ini yang diambil minyak inti sawit atau CPO, crude palm oil. Ini si seratnya ya tentu saja limbah. Lalu si cangkang sawitnya tentu saja limbah. Lalu juga ada orang bisa mulai memanfaatkan si pelepah daun, ini kan nggak dipakai ya. Nanti pelepah daun ini seperti palem-paleman yang lain, setelah waktu tertentu dia kan akan rontok gitu ya, akan apa sih istilahnya? Ya rontok ya. Nah, itu berarti jadi limbah. Pohon sawit perlu diregenerasi setiap beberapa tahun sekali. Mungkin tidak secepat 1-2 tahun, mungkin setiap 20 tahun dan lain-lain. Maka batang pohon sawitnya ini juga merupakan limbah. Dan itu semua sumber karbohidrat, lignoselulosa tadi. Kalau kita lihat jagung, yang dimanfaatkan jadi bahan pangan kan cuman ini ya, cuma si biji jagungnya saja. Orang nggak makan bonggolnya, orang nggak makan kelobotnya, kecuali tadi buntuk rokok barangkali ya. Orang nggak makan brongkosannya atau jeraminya. Maka ini semua jadi limbah. Ya, jadi bisa dimanfaatkan karena kandungannya adalah bahan lignoselulosa. Kita lihat padi, orang makan berasnya, tidak makan jeraminya, tidak makan merang dan sekamnya. Maka itu juga jadi limbah biomasa yang sebetulnya sangat berpotensi untuk dimanfaatkan karena dia merupakan bahan lignoselulosa ya. Intinya karbohidrat
selulosa dan hemiselulosa yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Nah, ini adalah skema pemanfaatan, potensi pemanfaatan bahan lignoselulosa. Ini saya tulis secara spesifik tandan kosong sawit, ya. Fokus kita beberapa tahun terakhir, tapi bahan lignoselulosa secara umum itu mengandung tadi lignin, hemiselulus, dan selulosa. Hemiselulus dan selulosanya ini merupakan karbohidrat dan bisa dimanfaatkan diantaranya melalui proses fermentasi, ya, menjadi berbagai macam bahan kimia dan energi. Nah, di sini kita lihat bisa menjadi bahan energi, etanol, bisa dibuat menjadi asam-asam organik, ya, ini bahan kimia yang sangat berharga, ya, mulai dari asam laktat, asam asetat, dan lain-lain, ya. Bisa dimanfaatkan menjadi produksi solven, ya. Jadi intinya mikroba itu sangat suka makan glukosa. Dan mikroba itu punya berbagai macam jalur metabolisme, maka dia bisa mengubah glukosa menjadi macam-macam. Ada yang bisa mengubah jadi etanol, ada yang bisa mengubah menjadi asam-asam organik, ya, asam laktat, asam asetat, asam suksinat, dan lain-lain. Ada yang bisa mengubah menjadi pelarut seperti aseton, butanol, ya, dan lain-lain. Lalu juga silosa, juga gula. Beberapa mikroba bisa memanfaatkan silosa ini dan bisa mengolah jadi berbagai macam bahan kimia. Jadi intinya kalau kita sudah punya gula monosakarida sederhana, itu melalui fermentasi kita bisa mengubah jadi spektrum biochemicals yang sangat beragam. Nah, karena itu ini kita perlu tahu lebih banyak tentang lignoselulosa ini, dan secara umum kita perlu tahu lebih banyak tentang karbohidrat ini, karakteristiknya bagaimana, dan potensi pemanfaatannya bagaimana. Dan itu yang akan kita pelajari di biomolekul selanjutnya, yaitu tentang karbohidrat. Oke, itu kurang lebih pengantar tentang karbohidrat.